Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Wijaya, NIM 2180104 kali 1. Saya dari reguler B, manajemen semester 7. Menurut saya, korupsi itu bajingan, korupsi itu jahat, korupsi itu sakit menyakiti yang lain, dan korupsi itu pokoknya hal yang buruk. Namun secara umum, korupsi itu adalah suatu perbuatan atau tindakan di mana kita itu mengambil hak orang lain, atau kita menetapkan sesuatu atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam Islam, korupsi itu berbahasa Arab al-ghulu. Al-ghulu itu bisa diartikan dengan korupsi. Apa itu korupsi? Ya, itu tadi. Korupsi adalah dolim. Apa itu dolim? Dolim adalah yang tadi. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil hak yang bukan haknya. Garis bawahnya itu. Mayoritas orang menilai korupsi itu hanya berdasarkan uang, materi, dan yang seperti itu. Namun sebenarnya korupsi itu maknanya luas. Bisa jadi kita korupsi waktu, kita korupsi tenaga, kita korupsi perasaan juga yang luas banget. Salah satu hal atau salah satu pengertian yang bisa kita pahami dengan pengertian korupsi itu adalah mengambil hak dari orang lain, mengambil hak tanpa seizin orang yang punya hak, membagikan segala sesuatu kepada orang yang tidak berhak atas pembagian itu. Di hari kiamat kelak itu bahkan benang pun, sehelai benang pun, secuil kerikil pun, itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Insyirah berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahwa hal kebaikan yang secuil apapun akan dapat balasan, dan hal yang secuil apapun kejelekan, keburukan, dan kezaliman itu akan dibalas oleh Allah di hari kiamat kelak. Terus kita bahas solusi menangani korupsi. Ya, kalau solusi menangani atau menindaklanjuti korupsi ya itu bukan wewenang kita. Itu kita serahkan ke KPK. Namun, kita sebagai warga negara yang baik harus ikut serta dalam mengupayakan untuk mencegah korupsi sejak dini. Untuk anak-anak, untuk kaum pemuda, untuk masyarakat umum, dan yang terpenting untuk diri kita sendiri dulu. Mengenai cara membebaskan anak dari perilaku atau bibit-bibit korupsi sejak dini, salah satu contohnya saja yaitu kita memberikan uang saku berlebih, untuk separuhnya kita suruh anak kita untuk menabung lah. Di situ kita akan mendidik dia untuk mana uang yang buat jajan, mana uang untuk nabung. Toh nanti intinya dia mau bohong atau enggak pasti ketahuan. Nah, itu salah satu contoh cara mengajarkan anak-anak kita supaya bebas dari korupsi. Intinya kita harus mendoktrin anak kita dan memberikan teladan. Yang paling penting teladan untuk selalu bersikap jujur. Apapun kondisinya, apapun situasinya, harus ditekankan kejujuran kepada anak-anak. Mengenai cara mengatasi korupsi pada diri sendiri, itu yang pertama yaitu yakin dengan kemampuan diri sendiri, disiplin,
terus amanah dengan segala tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Dan yang paling penting, jangan pernah berbohong dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kesimpulannya, korupsi itu tidak ada enaknya, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Dan satu hal yang bisa melawan korupsi yaitu kejujuran. Oke, saya Arya Chandra Wijaya, Tekp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.